Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast, edisi khusus Wakil Rakyat Bicara. Bersama Saprol, sudah ada anggota DPRD Provinsi Banten dari fraksi PD Perjuangan. Beliau juga di Komisi 4 DPRD Banten, Bang Muklis. Kita ngobrol-ngobrol. Bang, kalau berbicara soal Komisi 4 kan bicaranya nggak jauh-jauh dari infrastruktur. Kita sekarang ingin ngobrolin soal infrastruktur jalan, kemudian juga transportasi massal. Kemarin Pemprov Banten sudah launching Trans Banten kalau tidak salah ya. Tapi juga baru viral 1 pekan sudah ada demo-demo. Ya. Artinya ketika ada program baru, ada juga persoalan baru. Ya. Jangan-jangan ini juga menghambat pada tujuan akhir bahwa pembangunan itu untuk kemaslahatan publik kita, untuk kemaslahatan masyarakat Banten. Gimana tuh Bang, agar Pemprov Banten juga belanja masalah dulu tuh kalau mau launching program. Gimana menurut Abang? Sepakat. Makanya prinsip pemimpin itu pertama melakukan pemetaan masalah. Dokter itu nggak mungkin ngasih obat kalau nggak didiagnosa dulu. Ya. Makanya AMDAL lalin, bagaimana AMDAL lingkungan segala macamnya. Apakah juga ketika di program ini justru mematikan teman-teman yang penyangkutan. Makanya harapan saya, khusus dalam hal transportasi ini, alangkah lebih baiknya dikaji lagi. Kajian-kajian yang lebih komprehensif. Ya. Tujuannya baik, buat masyarakat kecil, saya setuju. Ya. Tapi apakah punya niatan baik ini juga harus mengorbankan yang lain? Nah ini yang saya bilang tadi, ada program yang tidak populis, yang juga harus diambil. Yang kedua, di Banten ini kan sebenarnya di samping anak sekolah, juga bagaimana meringankan juga kaum buruh. Ya kan. Ya kalau emang mau ditingkatkan, mau di launching, kan. Salah satu survei KHL kehidupan layak seorang buruh kan salah satunya transportasi, tempat tinggal segala macam gitu kan. Nah, ini biar nggak nanggung-nanggung. Nah, harapan saya ini juga harus sinergi kolaborasi. Jangan ini menjadi hanya tanggungan Pemprov. Ada beberapa wilayah mungkin Tangerang Raya sudah mulai kabupaten kotanya buat juga sekolah, bus sekolah segala macam. Makanya diinventarisir dulu. Oh ini sekolahnya muridnya sekian, lewat jalurnya ini, angkotnya yang lewat sini. Ini mungkin angkotnya juga masih nggak ada itu aja sepi. Iya kan? Ibaratnya apa? Lalu lintasnya juga belum rame-rame amat, penumpangnya belum rame-rame amat, ditambah ada itu. Maksud saya lebih baik dibuat kajian terlebih dahulu. Nah, dipetakan dulu. Oh ini cocoknya bukan di wilayah sini, cocoknya di wilayah sini. Meskipun saya yakin siapapun pemimpinnya pasti ingin mensejahterakan masyarakat dengan mengurangi tadi ongkos segala macam. Nah, terkait lalu lintas ini yang rame-rame kan sekarang itu Kepku. Ya. Kan? Dengan pembatasan jam operasional itu ketika sebelum jam 10 pasti di pinggir jalan tuh karena nggak punya lahan kantong parkir. Betul. Ini kan salah satu kendala. Ketika Jawa Barat menutup tambang di wilayah Parung Panjang, Ciwidey, dan Rupin, itu otomatis ke sini semua. Geser. Karena daerah Solo kan daerah saya tuh. Iya. Saya hampir tiap hari nyaksiin itu. Itu kan juga salah satu masalah kemacetan. Yang mungkin tadinya di wilayah Tangerang sekarang pindah ke Bojonegoro. Ya.
Artinya selain soal perencanaan yang matang, Pemprov juga atau pemerintah daerah juga perlu kehati-hatian mengambil kebijakan. Ya kan, makanya perlu kajian-kajian terlebih dahulu. Hmm. Perlu dipetakan terlebih dahulu. Oke. Toh masyarakat juga ketika mungkin janji kampanye, kalau ketika dipetakan dulu, dikaji dulu, hasilnya lebih baik, mungkin masyarakat juga lebih baik. Oke, siap. Artinya ada belanja masalah yang mudah-mudahan bisa segera dicarikan solusinya. Agar program yang baik tadi tidak juga mengorbankan kelompok masyarakat yang lainnya. Tapi kita juga masih seputar soal infrastruktur. Tapi ini berkaitan juga dengan apa ya? Kok di ibu kota provinsi Banten ini pelebaran jalannya nggak semulus wilayah Tangerang Raya. Di kita ini mencelok-mencelok. Ya. Itu selain membahayakan pengendara, masyarakat, juga ini ya sesungguhnya kan kota Serang belum masuk pada fase yang kota yang macet parah. Ya. Tapi karena ada pembangunan jalan yang tadi separoh-separoh itu, kita tidak tahu ada yang mungkin karena pembebasan lahannya, ada yang masalah hukum dan yang lain-lain. Nah, gimana tuh pengawasan dari DPRD Banten, khususnya dari Komisi 4, Bang, menyikapi yang begitu-begitu tuh? Pelebaran jalan tapi juga mengganggu kepentingan atau hak masyarakat lainnya. Memang agak berbeda ketika dulu sebelum reformasi, masuk reformasi sampai terbitnya undang-undang tentang pembebasan lahan. Memang ada hal yang mesti dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan pemilik. Tidak boleh ada ganti rugi, yang ada ganti untung. Ganti untung. Makanya disesuaikan appraisal. Misalkan jalan A, dihitung dulu tuh ada tim appraisal. Oh, di sini tuh harga ininya sekian. Kadang-kadang kan ketika udah diketok, persetujuan DPRD, tengah perjalanan mereka mau naik, nggak bisa ngomong apa-apa. Ya. Pernah kita rasakan lah waktu saya di DPRD Kabupaten ya. Pernah suatu waktu kita alokasikan anggaran beserta DPRD Kabupaten Tangerang waktu itu untuk mengurai kemacetan yang belokan mau ke arah Citra Raya. Awalnya ketika ini di appraisal harganya sekian. Tapi ketika mau dibayar naik. Tapi tidak bisa sekarang digusur, main gusur aja. Ya kan beda. Itu mungkin salah satu kendalanya terutama dari pembebasan lahan. Kedua, harapannya sebenarnya ada program land banking, bank tanah. Jadi tidak dilakukan pembebasan di tahun yang sama dengan pembangunan. Ya. Harapan saya, harapan kami di DPRD, ketika punya program ingin melebarkan jalan A, setahun sebelumnya dilakukan pembebasan, baru tahun depannya pembangunan. Ada yang namanya bank tanah, termasuk juga buat pembangunan sekolah, pembangunan rumah sakit, pembangunan apapun. Itu setahun sebelumnya, tidak di tahun yang sama. Kalau di tahun yang sama, ketika gagal lahan dibebaskan, jangan-jangan gagal lagi pembangunannya. Ya. Jadi salah satu solusinya lewat bank tanah itu kan. Ya. Tapi dianggarkan setahun sebelumnya. Iya, benar. Tapi memungkinkan tidak, Bang, konsep yang dari Tangerang Raya itu diambil ke wilayah sini? Keterlibatan swasta dalam pengadaan sarana dan prasarana untuk publik yang luar biasa bagus, baik, bahkan dibandingkan jalan yang dibangun oleh pemerintah daerah, rasanya selalu keren saja kalau jalan swasta itu awet, bagus, lebar. Gimana tuh, Bang? Memang ada pengembang-pengembang yang mau mandiri. Ya, mereka tidak mau mereka mandiri lah dari pembangunan, perawatan segala macam, mereka mandiri, tidak ikut ini. Cuman ini juga menjadi catatan penting, jangan sampai ada negara di atas negara juga.
Jangan-jangan nanti ada fasilitas yang seharusnya mereka kasih ke negara, tidak mereka kasih. Oke. Kan dalam undang-undang tentang PSU sudah jelas, pengembang itu wajib menyerahkan 40%. Oke. Dibuka loh. Oh. Dibuka. Dalam keadaan baik. Saya nggak tahu di sekarang ini udah pada diserahin apa belum. Kayak perumahan gitu? Ya. Misalkan tadi saya sampaikan salah satu kendala kita mendirikan sekolah SMA SMK negeri itu di Tangerang Raya itu mahalnya lahan. Ya. Makanya saya sampaikan ke pemerintah Kabupaten Tangerang. Yang sekolah orang Kabupaten Tangerang. Ya kan? Jangan ngomong wewenang deh. SMA SMK mah wewenang provinsi. Sementara anggaran kita buat beli tanah lebih besar daripada buat bangun. Iya. Ya udah itu lahan-lahan pasus-pasung. Emang kalau udah ini serahkan ke provinsi biar bangunan dari kita. Dan alhamdulillah sekarang udah berapa yang bisa kita bangun. Nah, harapan saya juga itu terjadi. Pertama efisiensi terhadap pembebasan lahan. Kita harus nunggu 25 tahun Banten ulang tahun baru itu terjadi, Bang. Kan biasanya Itu sudah hasil komunikasi ya. Jadi awal-awal Banten berdiri pada kemana aja nih bupati wali kota gubernur kita ya? Ya mungkin harapannya mungkin ini menjadi stimulan lah. Ya, stimulan nanti jangan ada alasan lagi. PPDB susah katanya. Nah, untuk masukin anak sekolah aja susah karena keterbatasan. Salah satunya tadi dan sudah kita laksanakan sebenarnya. Saya berdiskusi di salah satu wilayah, saya bilang kita minta pasus-pasus dong. Karena di sini belum ada ini. Tapi kita kalau beli lahan nggak ada uangnya. Provinsi nggak punya uang. Tapi kok bangun ada. Akhirnya dikasih. Dan alhamdulillah sudah laksana. Harapan saya Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Tangerang, Kota Tangsel, ya, Kabupaten Tangerang bisa melakukan hal yang sama. Bukan hanya untuk sekolah, mungkin juga untuk pembuatan tandon air untuk meminimalisir banjir, penampungan air. Karena kalau beli tanah lagi di berapa duit Tangerang Raya? Betul. Ya kan? Betul. Atau memang kalau mereka kelebihan uang, mereka yang beliin lahan dah, kita yang bangun. Meskipun tadi konsepnya itu tadi ya, jangan sampai ada negara di atas negara itu tadi. Ya kalau yang swasta itu, jangan sampai ada negara di atas negara. Ya meskipun nanti yang kan jalan-jalan betul-betul umum ada portal misalkan. Ya. Oke, siap. Tapi memungkinkan itu terjadi di wilayah sini ya, nggak hanya di Tangerang Raya. Harusnya bisa. Harusnya bisa, tapi lagi-lagi tetap harus ada kerjasama dengan pemerintah. Oke. Ini yang paling akhir yang harus saya perlu tanya. Kenapa setiap swasta mau ngebangun rasanya kok tidak ada persoalan soal pembebasan lahan, terlepas dari anggaran mereka tidak terbatas. Kayak mau bikin mall di tengah kota juga bisa. Sementara kalau ketika berbau program pemerintah, ada saja kendalanya. Apa problem utama kita ini, Bang? Ya saya kira kalau problemnya sama lah, pasti ada. Persoalan legalitas tanah, mereka juga pasti lihat dulu. Kita juga sama. Kita kan nggak mungkin jeruk makan jeruk. Beli tanah negara beli tanah negara kan nggak mungkin. Ya. Kayak kita beli tanah pasus-pasus kan nggak boleh. Ya. Atau kita beli tanah yang memang sudah dimiliki negara nggak boleh. Mungkin kalau mereka kan ada opsi misalkan dengan melakukan ristra atau semacam itu. Iya. Hak guna pakai segala macam. Tapi yang jelas salah satu otokritik kita itu adalah goodwill. Jangan ngomong ego sektoral lagi deh. Kalau SMA itu urusannya provinsi. Mari bersinergi. Oh banjir ini kalinya urusan provinsi. Kalau sama-sama kita kerjakan,
10 kilometer ke sana Oke. kita yang kerjakan. Bisa bilang ke sana balai yang kerjakan di sungai itu. Yang ke sana urusan kabupaten kedua. Selesai Bang, Iya ya. selesai. Oke, mantap. Termasuk juga melibatkan swasta. Termasuk itu. Makanya ketika ada banjir jalan tol, oh, kita ajak ngobrol dong itu. Sama Rekon, Lipo. Iya. Ya. Oh ini jangan sampai air ke sini semua dong. Bapak bikin tandon, silakan Bapak bikin. Kita butuh tandonnya sekian. Ya, artinya komunikasi pemerintah dengan swasta juga harus baik ya. Harus baik. Siap. Nih keren sekali. Jangan sampai provinsi jadi kabupaten kota ke-9. Ya. Harus sinergi semuanya.